Selamat pagi. Apa kabar? Siapa kurang sehat sekarang kali ini? Ada orang kurang sehat? Ada apa? Ada sini? Ada orang kurang sehat? Ada orang khawatir? Masih ada hal dalam hati? Mau buat kerja rumah? Remaja? Ada kerja rumah atau apa? Ada ujian? Ada kerja rumah? Ada ujian? Tidak ada. Ada kerja rumah? Mau balik buat kerja rumah? Ada pertandingan? Ada khawatir ada pertandingan? Ada orang sukai pertandingan? Ada? Ada anak-anak? Tidak. Tapi ada khawatir. ada ada orang yang sakit, ada orang yang ada kerja rumah tidak buat. Ha? Jadi boleh kamu cakap dengan sebelah kamu apa khabar? Oke, saya baik. Ini adalah satu latihan kepedulian orang lain ataupun kepedulian sosial di mana kita mempentingkan ataupun mengambil berat terhadap keperluan orang lain. Kawan-kawan, saudara-saudari, minggu lepas kita menyentuh tentang kebenaran ini. Khasnya kita menyentuh dalam kitab Kolosai. Kita menyentuh bahawa kita perlu menjalankan latihan. Ha? Macam saya masih ingat saya panggil David Joseph keluar, betul lagi. Ha? Lupa panggil Lucas. Ha? Keluar dan buat latihan BB. Ha? Kita perlu buat latihan supaya kita boleh biasa. Betul? Macam kalau kamu lihat atlet, mereka memang logik. Siapa punya sekolah ada atlet? Atlet ada. Mereka tiap-tiap hari latih betul. Saya masih ingat sekolah menengah yang saya sertai. Sekolah menengah Chonghua Miri, Bantuan Chonghua Miri. Selepas itu sekolah menengah kerajaan. Tapi dia jenis Cina lah. Tapi dia ajar bahasa Malaysia. Sebagai bahasa perantara yang utama. Kawan-kawan saya belajar 7 pagi sampai 9. Mereka melatih 9 sampai 9:40. Bersedia 10 baru masuk kelas. Lagi petang jam 3 sampai 5 belajar lagi. Akademik. Mereka sangat-sangat usaha untuk membuat diri sangat sesuai untuk bersukan. Jadi pada akhirnya sekolah kami mempunyai wakil yang paling banyak dalam mewakili Sarawak dalam pertandingan ataupun sukan sekolah menengah. Pada ketika pimpinan Dr. Fong Omeng, kawan-kawan dalam kehidupan kerohanian kami, kita juga memerlukan latihan. Latihan yang pertama ialah beras kasihan. Kamu lihat orang, bukan saja hati sentuh. Kalau kamu lihat orang yang tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, apa perasaan kamu? Kalau kamu lihat orang yang tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, apa perasaan kamu? Apa perasaan? Dan tidak ada rumah tinggal, dan tidak ada tempat tinggal, dan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa? Apa yang kamu pikir? Kamu mau mengeluhkan? Apa yang kamu boleh tolong, Tugas? 5, panggil dia Bob. Wih, kasih, kasih ya. Ada kesan yang bagus. Bagus toh. Bagus, ini saya bagus. Saya masih ingat apabila saya masih kelas sekolah rendah, ada seorang kawan saya, dia tahu keluarga kami bukan ada miskin sikit, abangnya jaga. Tiap-tiap kali mama dia buat bihun untuk dia buat satu lagi, dia kata kasih kepada saya. Saya masih ingat dia nama, dipanggil Li Yi. Nama dia Li Yi. Ah, ada belas kasihan kita perlu buat belakang, ada paha berlaku. Settle. Jadi kawan-kawan apabila kita lihat seseorang yang memerlukan, kita mengadakan perasaan dan kamu bertindak. Kita menghuraikan anak seorang itu, dia sudah menjalankan diri dari keluarga, mengambil harta pernah daripada bapaknya.
Selepas itu dia tidak ada makanan, mau makan babi punya barang. Nanti dia mau balik kepada bapak dia. Supaya dia boleh menjadi hamba bapak. Sebab hamba bapak lebih baik. Tapi apabila dia balik, bapak dia beras kasihan. Mengambil berat kepada dia. Kawan-kawan, perkara yang kedua kita boleh belajar ialah kebaikan. Kasih niat dalamnya dan tindakan lembut. Kali ini, kalau kamu buat sesuatu yang kurang baik, apakah hasilnya? Mungkin kamu ditegur. Betul? Orang lain tidak akan baik untuk kamu. Betul? Sebab kamu buat salah. Tapi kita sebagai Kristian, kalau orang buat salah, jangan kita terlalu cepat marah, terlalu cepat tegur, tetapi kita memberi ruang untuk berkembang. Kawan-kawan, perkara yang ketiga kita perlu belajar ialah kerendah hati. Yaitu apa maksud? Kerendah hati bukan rendah diri. Rendah hati ialah kata, saya tahu tempat saya. Saya adalah ciptaan Tuhan. Saya adalah tebusan Yesus. Maka saya adalah orang yang menerima karunia Tuhan. Dan kalau saya orang yang menerima karunia Tuhan, saya tidak akan. Ini apa masalah? Ini apa masalah? Tunggu lagi. Apa maksud? Subuh. Hari ada waktu tidak ada siapa tu pakai ini. Cantik oh, kata orang cerdas sekali. Oh, pandang tu pandang ini macam apa? Ini macam apa? Ini panggil sombong. Tapi Tuhan mau kita buat apa? Tuhan mau kita bersatu dengan Dia dan ambil tempat betul. Apa yang kamu ada itu bukan diterima. Kamu datang, saya ada lihat anak saya dua datang dari mama dia. Dia tidak ada ambil bank buka, bank buku tidak ada. Dia tidak ambil itu buku bank account. Tidak ada. Tidak ada ambil cicing tidak ada. Lain pun tidak ada. Dan ada kosong. 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 Tidak ada baju. Masuk keluar. Betul? Ada orang dalam tidak ada baju. Ada. Ada dalam apa? Siapa anak teman yang punya istri ini? Tidak pelayan dalam. Ada suami-suami. Ada teman. Oh, puji Tuhan. Abang Syu, kamu lihat kamu punya anak tempat kedua. Ada apa datang? Tidak ada. Saya dan kamu sama saja. Belajar pun sama, berenang pun sama, kosong tidak datang. Jadi apa yang tidak ada, siapa punya? Siapa punya? Tuhan kasih punya. Betul? Bukan saya. Nasi punya. Nasi betul bagus. Tapi kalau Tuhan tidak punya kesehatan kamu, sakit tiap hari, dapat kerja. Dapat? Dapat. Tapi kalau sakit ada kerja kerja. Sakitnya dapat loh. Masih itu. Dapat kerja. Kita dapat. Kalau dapat itu susah payah. Berapa? Kalau sakit parah. Macam kawan kami yang tidak sampai tidak sedar. Kenapa kerja? Dan kalau kita tidak kerja, saya boleh coba. Bukan sama lain. Sebab Tuhan yang punya semua. Jadi janganlah kita ini macam. Jangan kita sombong. Kita rendah hati. Sebab apa yang kita terima, Tuhan kasih punya. Kamu lihat seorang dia kotor. Ada bau. Ada bau. Ada ini wangi boleh bau. Bagus ya. Tapi kalau ada seorang yang kotor ya. Pak, macam ada bau babi. Dia masuk dalam apa perasaanmu kayak hai, halo, ini macam kan? Apa kabar? Kamu jauh, oh jauh. Kenapa? Sebab kita sombong. Kita tidak tahu apa yang kita terima itu adalah dunia. Kalau semua itu adalah dunia Tuhan, apa boleh kita sombong? Apa boleh kita sombong? Langsung kita dapat sombong. Hanya boleh kita puji Tuhan. Syukur Tuhan. Nanti kamu kerja apa-apa, jutaan sudah meninggalkan dunia, ada yang dapat sesuatu baru.
Dapat. Dalam bumi, dapat kan? Tidak dapat. Kalau kita kasih itu apa? Itu apa? Barang. Barang yang kita sekali dengan maya itu apa? Ada kondisi itu. Apa? Apa? Banyak. Banyak. Maksudnya kita kasih dia barang. Dia dapat juga. Ada orang yang mau simpan jangan simpan. Satu hari satu beli satu kota. Dia pun miskin kasih cincin lagi itu. Ayo, lambat beritahu. Jangan kasih dia anak-anak dulu. Jangan kasih sudah. Sebab orang yang meninggal dunia dia pergi mana? Dia pergi ke tempat yang Tuhan sediakan. Kalau dia perlu makanan siapa kasih? Tuhan akan kasih. Jangan kasih dia pakar Messi, rumah mewah, baju cantik apa itu simpunya itu apa baju apa itu baju apa sekarang cantik ya baju apa itu yang kasih dia pakar baju kosan dapat kan langsung kita dapat jadi kita datang kosong balik kosong jadi janganlah kita sombong jadi kita di hadapan Tuhan kita puji saja jadi apabila kita hadap orang kalau dia bau dia kotor itu orang mungkin Yesus kamu tahu. Yang adik yang paling kecil itu Yesus kata, pernahkah kamu datang? Yesus kata, saya sakit ya, saya sakit. Kamu datang jumpa saya. Saya tidak ada baju, kamu kasih saya. Saya sakit, kamu kata lawak. Kamu kata mana saya akan jawab Yesus. Yesus kata, kamu buat di adik yang paling bongsu itu. Yang paling kecil itu. Yang kita mau pandang rendah itu. Kamu buat di dalam dia, dibuat di Yesus. Jadi orang yang paling kamu lihat dia sangat-sangatlah lemah, kecil, tidak berguna. Dan kamu mau cakap jadi orang memang tidak berkelakar. Kamu buat ini, kamu anggap orang Yesus. Maksud Yesus adalah kasih. Janganlah kita pandang. Jadi kita perlu belajar. Dan apabila kita cakap ini bukan satu latihan moral. Ini adalah latihan kerohanian. Latihan ini hanya kita boleh hidupkan kalau kita bersatu dengan siapa? Bersatu dengan siapa? Sama cakap bersatu dengan Yesus Kristus. Satu, dua, tiga. Bersatu dengan Yesus Kristus. Sekarang kamu bersatu dengan siapa? Bersatu dengan Yesus. Tapi ada orang bukan bersatu dengan Yesus. Ada kala saya bukan. Ada kala saya bersatu dengan handphone. Ada sekarang saya bersatu dengan permainan saya. Dengan impian saya. Saya bukan bersatu dengan Yesus. Jadi saya dan kamu juga memerlukan bertaubat. Kawan-kawan saya memberi satu cerita kepada kawan-kawan. Cerita ini mengenai 2015. Ada satu krisis peralihan di Syria, satu negara. Orang semua mau lari. Mengapa? Sebab negara itu susah untuk cari. Miskin parah. Bagi politik tekanan banyak. Maka banyak orang dia jalan diri. Dibuang keluarga melarikan diri ke Eropah. Pergi ke UK, pergi ke Prancis, pergi ke Jerman. Banyak-banyak. Banyak penduduk. Macam negara, macam kita lah. Kalau orang Cina. Dahulu kala negara Cina sangat susah. Ada peperangan, sangat miskin. Semua kita pergi Nanyang. Mana Nanyang? Ini tempat Nanyang Nas. Asia Tenggara dipanggil Nanyang. Kita datang untuk cari hidup. Loh, 901. Kita sibuk. Ada banyak futsal datang. Dan lagi ada berbagai orang kita datang. Sebab kita lari dari orang Cina. Mengapa? Sebab sangat susah. Sama juga untuk orang Syria 2015 cari hidup di mana? Jerman. Dia cari hidup sebab susah sangat. Banyak tempatan penduduk tempatan suka mereka kan? Merasa takut loh. Itu orang dari Syria. Dia warna tidak sama dengan hitam kita. Oh. Dan juga ada beberapa gereja
yang memilih untuk menyambut para pelayan. Maksudnya bukan semua gereja kata, oh datang, datang, ada kata jangan datang. Apa kamu orang? Saya tidak mau. Tapi ada orang yang terima. Ini orang peralihan. Misal katalah satu hari South Afrika, dia susah bayar. Dia bayar orang datang Malaysia. Datang Kuching, datang Batu 10. Mau terima kan? Mau terima? Kita lihat kita taruhnya. Hanya mata ada cerah. Tidak selamanya. Cakap bahasa Inggris pun tidak cun bernyawa. Tidak boleh terima. Boleh, Marina cakap boleh. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Tidak kuat, kuat sikit. Ya, apa yang saya mau cakap ialah kita lihat ada orang dia mampu ya, layan mereka dengan lemah lembutan dan kesabaran. Dan ada satu laporan kata sebuah gereja Lutheran di Bury buka pintu dewan ibadat untuk mentambung keluarga pelalian. Maksudnya tidak ada tempat tinggal. Mereka kasih mereka tinggal sana. Dapat ada tempat untuk mereka. Jadi kata apa? Pastor itu kata apa? Dia kata, mari kita baca bersama. Kami tidak boleh hanya berkobar tentang kasih Kristus pada hari Ahad. Tetapi menutup pintu bagi mereka yang lapar pada hari Isnin. Jadi kawan-kawan, kalau perlu, kita perlu membuat sesuatu. Ini adalah seorang yang menyatakan sedemikian. Dia adalah Pastor Goffin Matters Bering. Kawan-kawan, kelemah lembutan dan kesabaran adalah dua sifat Allah yang mau kita belajar apabila kita bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi cerita ini juga membantu kita memahami kelemah lembutan bukan kelemahan. Apabila kita lemah lembut dan sabar untuk orang yang tidak sama dengan kita, budaya tidak sama dengan kita, mereka yang susah ini sebenarnya kita adalah untuk belajar daripada Yesus Kristus. Kita membuka hati untuk orang lain dengan kesabaran. Kita bertahan menemani mereka dalam perjalanan panjang menuju ke pemulihan dan pengharapan. Jadi kawan-kawan dan saudara-saudari yang saya kasih, marilah kita bersandar sekali kepada Tuhan. Kita tanya Tuhan, kita doa Tuhan untuk belajar. Boleh kita doa bersama? Mari kita doa. Apabila saya doa, kamu ikut saya doa. Kita tutup mata kita dan buat arah kita bersama untuk bertunjukkan kesalahan. Tuhan Bapa, Yesus, apabila kami menerima ada kesaksian, lemah, kesalahan, itu melayani orang yang mengeluh. Tuhan, sentuhlah hati kami, supaya kami tidak laku. Hanya ada rasa, hanya ada perasaan, perasaan yang kasihan. Karena orang yang mengeluh, tetapi perlahan ataupun tidak bertindak, hanya singgah dalam perasaan, dalam emosi. Oh Tuhan, bantulah bersatu dalam Yesus Kristus, supaya kami belajar, berlatih diri menjadi orang lemah lembut, sabar, dalam Roh Kudus, dalam ampun dosa. Bantu kami lihat dan tutup membuat apa Yesus Kristus ada. Amin. Kawan-kawan, ketika saya berkorban ini, saya teringat hati yang dilukai. Saya teringat orang yang menyata sesuatu yang bukan kepada saya. Yang berasa diri sendiri orang yang dihina. Dan tidak ada peluang dan luang untuk saya luangkan. Sebab untuk membolehkan hubungan lebih enak. Saya mau mundur kalau ikut ke manusia. Mau.
lagi dengan mereka, tidak mau semua. Tapi ini bukan kehendak Tuhan. Orang yang menghina, yang mentegur, yang mentudur di hadapan hati belakang. Cakap bukan. Apa perasaanmu? Hati dilukai, perasaan tidak enak, dan mau mengundur. Tidak lagi mau berkawan dengan mereka. Macam anak-anak kata, 我不要跟你做朋友了 saya tidak mau berkawan dengan kamu. Betul-betul. Kamu lihat orang yang cakap bukan-bukan di hadapan di belakang. Dan bila kamu mau bercakap dengan dia untuk mengharmonikan situasi, kamu tidak dapat cakap banyak lebih. Hanya boleh cakap minta maaf. Cakap minta maaf sebab dalam perhubungan kita mungkin ada perbezaan daripada penyampaian sesuatu ide dan juga perasaan. Kita mau mengharmonikan situasi. Sebab kita tahu dalam kasih kita ada kala perlu apa? Perlu letak diri. Ada satu perkataan dipanggil kelemah lembutan. Bukan kamu tidak ada alasan. Bukan kamu tidak ada apa munasabahan yang boleh bicarakan dan juga berdebat dengan orang itu. Tetapi kamu sebagai semacam satu kuda yang gegar, tapi dia dapat kendalikan diri. Itulah apabila kita bersatu dengan Yesus Kristus. Kita belajar prautes. Sama cakap. Prautes. Ini bahasa Yunani. Puji Tuhan. Kita belajar satu perkataan. Satu, dua, tiga. Prautes. Maksudnya kekuatan itu terkawal. Kamu boleh berdebat dengan orang. Kamu tidak mau berdebat. Kamu boleh menyampaikan hujah kamu jangan. Sebab kamu tahu kamu. Masih ingatkah apabila Alexander the Great dia keluar untuk bekerja? Ada satu kuda yang sangat tabah. Dia jalan. Tidak ada seorang boleh mentaki dia dan mengawalnya. Tapi hanya Alexander the Great boleh. Dia boleh kawal ya. Kuda itu menjadi kuda yang sangat baik. Sebelum itu tiada dapat kawal dia. Yang menjadi satu binatang yang membawa ancaman. Tapi sampai dia terkawal, kuda itu menjadi satu kawan yang baik untuk Alexander the Great. Untuk dia berjaya dalam pelbagai peperangan. Kita tahu Alexander the Great, dia adalah seorang maharaja yang memeluk banyak jajahan. Kawan-kawan dan saudara-saudari. Ada kala kita hidup dalam dunia ini, kita ada pendirian yang sangat kuat. Tapi masalah yang bukan kamu pendirian kuat saja. Tetapi cara yang kamu guna itu mesti ada kasih. Apabila kamu kelemah lembutan, bukan maksudnya kamu tidak ada pendirian. Kamu boleh kompromis apa-apapun. Tapi bukan. Tetapi kamu ada pendirian. Kamu tahu pendirian saya ialah saya mau belajar Yesus. Walau orang lihat kamu sekolah mau. Tidak tanggung jawab. Cakap ini sangat tidak maaf. Tapi kamu ada satu. Pendirian kamu adalah untuk membawa kasih Yesus kepada orang yang lukai kamu, orang yang kamu anggap tidak boleh kawan. Ini dipanggil protes, yaitu kelemahan lemah. Kamu dapatkan. Ada orang benar-benar itu marah orang. Ada benar. Ada orang yang macam ini. Ada orang yang tidak pernah marah berangkat. Tidak benar saya all the time. Sebenarnya all the time. Semua masa saya tidak pandai marah. Ada orang macam ini boleh angkat tangan? Tidak ada. Semua orang tidak pandai marah. Tapi yang penting itu, adakah kakak kita kata boleh marah? Tidak boleh marah kakak kita kata. Ini memang kata di bawah. Boleh marah.
Ya boleh, boleh ya. Tapi apakah fungsinya baru kita marah? You know, jangan marah sampai matahari terbenam. Betul, terbenam. Tapi terbenam. Jadi kawan-kawan sudah jangan marah panjang, boleh cakap apa. Dan jangan marah terlalu kuat sampai orang susah. Kamu boleh kata, kalau kamu macam wah ini macam saya sangat susah hati. Boleh menyampaikan, oke? Okay? Dan kita perlu juga menerima orang lain yang ada marah. Yesus Kudus benar marah gak? Ada orang cakap Yesus Kudus. Ada marah orang berangkat tangan. Yesus Kudus ada marah orang berangkat tangan. Ada sedikit? Oh dua. Ada orang. Yesus ada pernah marah orang kan? Setelah aku angkat tangan. Yesus ada marah orang kan? Tengah fasa bercakap. Ada kan? Dia pernah angkat. Oke, kamu orang lah. Saya perlu membaca Alkitab betul-betul lagi. Yesus pernah marah orang. Dia bukan saja marah orang. Yang kata ini belum sendiri. Pum! Dia meja kan? Meja dia itu pelanting kan meja. Kalau ini bilang meja, kamu bersedia? Bersedia? Satu, dua, tiga, pum! Dia keluar. Mengapa? Sebab itu orang macam penumpang. Ambil commission dalam bait suci. Sebuah imam besar dalam bait suci itu ada kebaikan sendiri. Mencari kebaikan sendiri dalam perkara umum. Boleh tak? Dia boleh, dia tahu ini. Maka Yesus Kristus, ya hatinya sangatlah panas. Mengapa? Itu adalah kemarahan yang suci. Tapi jangan kamu esok hari tembak kamu punya anak, kamu katakan kemarahan yang suci. Dia percaya. Dia marah, dia tegur. Jadi kawan-kawan, kalau orang yang tidak ada kemarahan, macam tidak ada api punya pun susah. Kalau api terlalu kuat pun susah. Kita ambil satu kesederhanaan. Bukan kata tidak boleh marah, tapi caranya mesti ada kasih. Orang tahu kamu marah dan kasih. Orang tahu kamu tegur dia, marah dia ketidakpunasaan pun ada. Jadi kawan-kawan, memang kalau seseorang dia perlu satu teguran, kamu cuba satu persatu. Kawan-kawan, janganlah kita cakap dia di hadapan banyak orang. Jadi kawan-kawan, bukan pekejut. Apabila kita lemah lembut, bukan kita pekejut. Tetapi kekuatan yang rela dinyatakan dengan kasih. Jadi kelemah lembutan adalah satu daya, satu kuasa yang sangat besar. Sebab Yesus Kristus yang memberi teladan yang bagus-bagus sekali. Saudara-saudari, perkataan kedua, mari kita belajar bersama ialah makrotimia. Makrotimia apa maksud? Makrotimia maksudnya kesabaran. Makro maksudnya panjang, lama. Timos maksudnya marah, emosi. Seperti saya tadi kata, kamu sangat lama baru kamu marah. Maksudnya kamu sentiasa sabar sampai kamu tidak tahu sia-sia marah. Kawan-kawan, kesabaran itu sebab ada cara kamu fikir tidak dapat sabar. Saya sabar. Dia kata sabar sudah. Sabar. 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 Sabar lagi. Sabar. Mengapa sabar? Oh. 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 Tidak tahan sudah. Luka sudah. Salah faham sudah. Tidak dapat sabar sudah. Satu hari. Boom. Kamu tahu mengapa boom? Kamu tahu mengapa boom? Sebab dia bukan betul-betul sabar. Dia berterima. Terima. Terima. Sampai satu hari. Boom. Adakah saya bohong macam pribadi kita? Bukan, bukan saya punya masalah.
Kawan-kawan, ada orang, dia betul-betul, dia tidak dapat terima. Sama melihat satu cerita. Ada satu istri, dia tidak gembira dia punya suami. Kamu tahu mengapa istri tidak gembira suaminya? Karena dia mau juga seorang istri. Ah, istri, apabila kamu marah suami, apa yang boleh kamu buat? Sebab saya tidak pernah kamu marah. Saya ingat kamu sejak satu malam. Betul, saya kira. Betul sekali. Kamu orang yang tuntuknya. Apa yang bikin buat kamu susah? Boleh saya? Oh, kalau tidak ada tidak kasar, susah. Oke. Ini salah satu yang menyebabkan istri merasa tidak enak. Macam saya istri muka gajah malah saya, dan lihat saya muka sudah upah sudah. Dia cakap marah, jangan marah saya, jangan marah. Sebab istri tidak suka orang marah. Istri suka kamu cakap baik-baik. Walaupun dia tidak terima, kamu cakap enak sehingga dan menerima. Kamu wah susah tidak. Dia ubah, dia marah balik kamu. Baik hari. Jadi kawan-kawan ada satu istri yang sentiasa tidak dijaga dengan baik oleh suami ya, mungkin suami pun tidak sedar. Kalau istri pergi hospital, jumpa dokter, mau jaga anak, dia punya suami simpan istri dia di hospital saja, jalan minum kopi. Tidak sama dengan dia. Dia ingat sampai 30 tahun, 40 tahun, ulangi lagi. Wah, dahulu kalah. Itu lelaki. Itu lelaki kamu tahu kak? Ya banyak bully saya. Ini macam itu macam itu macam. Panjang dia punya story loh. Tiap kali cakap tiap hari apa? Menangis sebab luka. Dan kebukaan ini sebab dia tidak berkomunikasi. Ya, so. Patut dia buat apa? Jawab. Patut dia buat apa? Kamu patah suami yang bagus. Tapi patut kamu buat apa? Satu suami istri buat apa? Hah? Buat kerja rumah. Bukan kerja. Satu suami buat apa? Satu istri buat apa? Istri mesti luangkan hatinya, jangan simpan. Sabar bukan bagi simpan, simpan, simpan. Satu hari pakai, boom. Boleh baca ini kan? Jangan. Yesus itu sekarang kecil perlu marah, dia marah. Tapi dia marah dengan menasabah. Jadi kalau kamu tahu suami kamu tidak tahu, saya marah kamu. ABC. Suami pun marah balik, tapi jangan pikir, oh saya belum salah. Nanti dia akan cakap, Ani. Itu, dia akan cakap. Oh, betul nggak? Ini suami juga, betul? Ah, saya katakan dia. Dia ada teladan. Betul, Marina. Oh, betul. Ah, ada contoh juga teladan. Minta maaf. Pandai minta maaf. Belajar cakap minta maaf. Jadi kita kalau marah, kita boleh cakap. Kalau cakap, cakap bagus-bagus. Kalau cakap bagus-bagus. Kita lelaki punya perasaan oke. Tapi lelaki jangan simpan ego sebagai Tuhan. Kamu tahu ego sebagai Tuhan apa maksudnya? Ego maksudnya orang mesti hormati saya. Kalau orang tidak hormati saya minta mati. Betul nggak? Ini macam kamu lihat orang punya hormat. Jangan. Orang hormat saya bagus. Orang tidak hormat saya, tuduh saya masih boleh terima. Mengapa? Sebab Yesus Kristus orang paling bagus itu dikubur sampai bisa lihat iman kita. Kerja orang yang lebih jahat daripada orang penumpang. Tuh, ada penumpang mereka lupa soal tapi memang satu Yesus. Jadi Yesus baca lebih jahat daripada orang penumpang. Padahal Yesus tidak benar. Jadi kawan-kawan kita salah. Baik saya tanya sekolah lembaga. Hai, Lukas, apa yang buat kamu berasa tidak dapat sabar? Tidak sabar, tidak boleh sabar. Tidak.
Ini fase terlalu losok tidak boleh salah. Boleh salah saya. Oh, boleh oh, puji Tuhan karena dia. Maka kita dapat salah. Itu sendiri apa yang saya tidak salah. Apa yang kita dapat salah. Tidak ada ya, tidak ada apa-apa, semua sama. Puji Tuhan ini anak bagus loh, sama. Jadi ah, oke, sorry. Jadi kita mesti ada sesuatu yang kamu merasa tidak boleh sabar, yang sentiasa kita kata setiap orang almarhum bom. Kamu tahu bom nggak? Keletutnya bom, mesti ada satu tawaran. Saya pikirlah sebagai seorang lelaki, ego kita mungkin adalah bom. Kalau kamu cakap sesuatu yang macam Cina saya mesti bom. Jadi sebab kita ingat bom, sebab kita ingat kewujudan diri, nilai diri adalah tempat pertama dalam hidup. Kamu ada belajar perdagangan tentang tempat. Dia kata Maslow, Abraham Maslow, dia kata sasaran yang tertinggi dalam hidup adalah self actualization, yaitu kewujudan diri, nilai. Tapi ini bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus ialah Tuhan mesti dikenal. Orang yang mau ikut Yesus mesti melupakan kepentingan diri dan berpikir sekali sendiri. Lelaki sentiasa punya masalah yang ikut. Apa maksud itu? Kalau perempuan atau kawan-kawan saya sesuatu yang melukai hati saya macam mantan saya sudah diancam, saya tidak boleh terima. Saya akan bom. Sebab kita tidak mentempat Tuhan menjadi pertama. Kita mengutamakan mantap lagi. Ini masalah. Pastor saya sendiri pun berasa, adakah mantap sama mantap bak saya yang penting? Bukan loh, sebenarnya bukan loh. Sebab Yesus Kristus kata, orang yang mau ikut saya, mesti melupakan kepentingan diri dan berpikir salib. Orang yang melupakan kepentingan diri, adakah membawa apa? Kehidupan yang sejati. Orang yang berpentingkan kepentingan diri tidak dapat hidup yang sejati. Jadi kawan-kawan, kita mesti tempat Yesus Kristus menjadi tempat pertama. Sebab kita bersatu dengan Yesus, walaupun kita ada luka, walaupun manusia mudah marah, mau membalas, pilihan Yesus adalah sabar yang berpanjangan. Percaya pada masa Tuhan. Saya ada kalah, saya tidak faham perkataan itu. Tetapi saya rendung satu pepatah bahasa Inggris. Love never fails. Apa maksudnya? Kasih adalah untuk lama-lama. Jadi dengan Yesus Kudus, dalam Yesus Kudus pemulihan itu mungkin. Kesabaran Kristus Yesus boleh ubah hati kamu. Lama baru baru. Jadi kita tahan. Kita fikir betul-betul itu orang perlu ditegur dan dimarahikan. Kita baru cakap. Tetapi bertahan dalam pengharapan. Jadi kawan-kawan saya mau membuat ulasan sudah. 5 perkara kita belajar, tetapi di antara 5 perkara ini, apa yang paling penting, yaitu yang membuat itu sempurna, ialah kasih. Dan macam kita pakai baju lah. Kalau kita pakai baju, tapi baju ini cantik, tapi tidak ada kop, tidak ada ini apa? Hah? Tidak ada buka, satu ada, satu tidak ada, macam tidak enak. Tidak konflik, betul. Kawan-kawan, pakaian terpisah kebajikan tanpa kasih seperti kain berseleleh. Tadi peringat, kasih mengingat semua sifat menjadi lengkap. Kalau tidak, baju dia macam tidak begitu enak. Kalau kita tidak ada tali perikat, boleh kan? Kali ini saya pakai punya apa ini kata? Dia ada apa? Hah? Seluar. Seluar ini oke. Dia boleh fix saya punya perikat. Tapi ada kala saya punya seluar terlalu besar, sebab tahu kala lebih lebih gemuk, kala lebih kurus.
Jadi gemuk punya seluar. Sekarang pakai tidak sesuai. Jadi penikat pun perlu ikat. Ketat sikit perlu. Jadi kalau kita tidak ketat, baju pun keluar. Longgar, kalau longgar, mesti kasih dah ketat sikit. Kawan-kawan, pakai yang baru lah. Masih ingat kak? Kita mesti apa? Buang apa? Pakaian yang ini manusia lama sudah jalan sudah tidak ada. Sekarang saya pakai siapa? Saya pakai Yesus. Oh. Ini baju baru. Kamu ada pakai Yesus ah? Ada? Ini baju yang baru lah, manusia yang baru. Kita ada berhubungan dengan Yesus. Mempelihara orang lihat, wah ini kan macam Yesus oh. Wah penuh dengan kasih Yesus. Jadi apa yang kamu boleh buat? Yang penting adalah kita mesti doa setiap hari. Bukan dengan daya diri. Saya betul-betul, saya cakap. Apabila saya khotbah ini, Tuhan cabar saya. Tuhan cabar saya. Janganlah berundur. Jangan dengan perangai yang pasif. Kamu patut belajar apa yang kamu mau khotbah. Kasih. Orang yang luka kamu, tudur kamu, hianat kamu, ataupun lukai hati kamu. Sebab kamu bukan hidup untuk mandamat kamu. Kamu bukan hidup untuk kemuliaan dan muka kamu. Betul? Ada orang kata muka pun tidak ada sudah. Muka pun tidak ada orang. Mana boleh buat? Muka pun tidak ada sudah. Muka itu tempat pertama ke dalam hidup kamu? Ada orang mungkin, tapi Tuhan kata bukan. Muka kamu bukan arti dalam hidup kamu. Yesus kudus baru. Tapi kamu tidak dapat dengan kemunahan manusia tidak dapat. Kamu perlu doa dan kamu perlu keluar ikat semua dengan kasih. Kalau kamu tidak ada kasih, kamu mementingkan diri. Kamu perlu pikir saling kasih. Tapi saling kasih itu bukan sendiri boleh buat punya saja. Mesti bekerja dengan Tuhan. Tuhan mengkurniai saya kasih kepada kamu, kepada orang yang buat saya hati luka. Saya pernah doa untuk orang yang lukai hati saya. Saya doa, Tuhan belahan-belahan ubah hati saya. Ubah hati, oh. Kamu tahu ubah hati ya? Tuhan buat operasi untuk saya ubah hati, oh. Haleluya. Tuhan juga boleh ubah hati kamu. Kamu sedia kan? Mau ubah hati kan? Tahu kan? Boleh. Kalau kita doa betul. Tuhan mau ubah hati. Hati yang tendang. Orang banyak cakap untuk saya. Saya boleh maaf. Kalau kamu tidak maafkan dia, kamu buka penjara. Penjara waktu 10 itu lebih masuk. Mana ada penjara? Kalau sebenarnya Jom sudah belum penjara sini, puncak gunung. Adakah nanti kamu ada puncak gunung? Ada. Ada. Kawan itu dia cakap itu perkataan ibu saya bicara sudah simpan. Anak hari puncak kedua saya simpan semua penjara mereka. Ada 10 penjara saya. Mereka lepaskan mereka. Jangan tentang mereka sudah kasih mereka. Kasih mereka ini. Sebenarnya kamu penjara nanti akan kita tahu. Kamu faham apa saya katakan? Penjara jangan penjara mereka. Lepaskan mereka. Tahu susah lah, cakap boleh. Buat susah. Hati saya masih ingat. Dia punya, buat saya punya susah. Tapi kita maafkan mereka dalam doa. Dan melihat mereka. Dengan macam Yesus mau kamu lihat. Itu orang dosa yang perlu diberkati oleh Yesus. Saya ubahlah. Jadi kawan-kawan kita perlu pakai manusia baru. Pakai manusia baru itu bukan dengan diri sendiri. Tetapi dengan penyatuan dengan Yesus. Pemahaman terhadap salib dan cerita Yesus kudus disalibkan. Yesus susah payah tapi dia kata apa? Maafkan mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka buat. Kalau kita tidak ada kasih dari Yesus, langsung kita tidak dapat apa. Sebab Yesus adalah ontological of love. Ontological maksudnya dia sendiri adalah kasih. Dia adalah sumber kasih. Dia adalah sumber kasih.
Kalau tidak ada dia, tidak ada kasih. Ada dia, ada kasih. Kamu perlukan Yesus. Sebab semua kebaikan dalam Yesus. Jadi saya mau pakai Yesus. Supaya saya ada kesabaran, saya ada kasih. Saya ada kelebihan tentang lembaga kita, ada kasih Yesus. Saya ada kebaikan, sebab ada Yesus. Tidak ada Yesus, tidak ada. Apa pun tidak boleh buat. Henok, kawan-kawan, marilah kita belajar. Kita menjadi orang yang percaya Yesus. Yesus disalibkan nanti kita mau hafal. Tapi biar kita menjadi murid Yesus, hidupkan keluar. Roh Kudus akan membaharui kita dari hati keluar. Serupa dengan Kristus. Walaupun budaya ini berbeza dengan itu. Mari kita doa bersama. Apabila kita doa, mari kita doa untuk diri. Doa untuk diri, adakah siapa yang kamu masih tidak dapat maafkan? Minggu lepas saya kata, siapa yang perlu kamu kasih? Kali ini saya kata, siapa yang kamu susah untuk kasihi? Biar kita bawa ini dalam doa. Supaya Tuhan boleh membantu kamu. Boleh memberkati kamu untuk maafkan mereka. Dan kasihi mereka dengan hati yang murni. Kita ambil 1 minit untuk doa untuk diri. Dan selepas itu saya akan pimpin kita dalam doa tertutup. Selepas 1 minit doa habis, kamu berdiri. Menyampaikan kamu sudah bersedia berdoa bersama. Yang bersedia boleh berdiri dan kita berdoa bersama. Firman kata, hendaklah kamu saling bersama dan saling mengampuni apabila ada yang haru tendang terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Di samping melakukan selama semua ini, kamu harus saling mengasihi karena kasih menyatu padukan kamu dengan sempurna. Mari kita doa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kerana Engkau telah memilih kami, menjadikan kami umat yang kudus dan dikasihi. Pada hari ini, dalam firman-Mu mengingatkan kami untuk mengenalkan belas kasihan, kebaikan, kerendah hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan lebih daripada itu, mengikat semuanya dengan kasih. Tuhan, kami mengakui bahawa dalam kesibukan dan kehidupan yang membesarkan diri, kami sering mengabaikan keperluan orang lain. Ampunilah kelalaian kami. Berikanlah kami hati yang peka untuk melihat mereka yang menderita kesunyian dan dilupakan. Biarkan damai Kristus Yesus memerintah dalam hati kami. Biarlah firman Kristus tinggal dengan limpah dalam jiwa kami. Supaya dalam perkataan dan perbuatan kami dapat melakukan dalam nama Yesus Kristus. Mengubah syukur dan pujian menjadi tindakan yang nyata. Menjadi berkat kepada community Tuhan. Tuhan, utuslah kami. Supaya kami bukan saja dalam gereja, tetapi kami dapat keluar. Biarlah gereja bukan hanya tempat berkumpul, tetapi menjadi terang dan garam untuk orang yang kami jumpai. Biarkan kami diikat dengan kasih, menjadi saksi Injil Yesus Kristus yang mengubah hati, hidup dengan budaya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Saya serah balik masa